Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta nikmat kekuatan untuk dapat bergabung kembali lagi di mata kuliah aplikasi mobile berbasis Android. Ini pertemuan yang ketiga dan saya harap bisa diikuti lagi pertemuan kita pada hari ini. Jadi untuk seperti biasa jangan lupa laptopnya. Jadi ini harus kita punya laptop ya. Ini lagi jangan lagi yang pakai pakai HP. Ini laptop karena kita akan sedikit mengenal tentang aplikasi di Android ya. Jadi sebenarnya saya ingin ya tapi tunggu dulu saya ini dulu. Salawat serta salam tak pernah tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sebenarnya saya rencana mau pakai Android Studio dan itu masing-masing diinstal di laptop teman-teman. Cuman karena saya rasa kayaknya aplikasi ini terlalu berat dan pasti akan ada banyak masalah dan kendala pada teman-teman. Eh, maka saya akan eh, tidak menyarankan atau tidak mewajibkan untuk menginstal Android Studio. Namun ada aplikasi dalam pembuatan Android yang sempat kemarin saya gunakan pada saat pembuatan tesis kemarin itu ya bisa dikata ada aplikasi online pembuatan aplikasi berbasis Android. Jadi teman-teman hanya cukup tinggal drag and drop saja bagian-bagiannya tanpa perlu lagi menghafal atau mengingat codingan-codingan yang akan digunakan. Jadi nanti saya terapkan juga, jadi saya jelaskan sedikit tujuannya dulu, kenapa kita apa sejarahnya, kenapa bisa sampai terbentuk ini namanya aplikasi. Ya, jadi di slide teman-teman sudah lihat bahwa ada tertulis App Inventor. Ya, jadi App Inventor ini adalah aplikasi pembuatan Android ya. Pembuatan aplikasi berbasis Android. Ya, ini bisa digunakan pada semua kalangan laptop ya. Ini karena sifatnya online ya, jadi bisa jalan. Jadi nanti juga kita bisa testing secara langsung untuk aplikasinya seperti apa yang nanti kita praktekkan. Nah, kemudian ya oke. Okay. Nah, apa itu Meet App Inventor ya? Apa itu Meet App Inventor? Ya, Meet App Inventor itu adalah aplikasi inovatif yang dikembangkan Google dan Meet untuk mengenalkan dan mengembangkan program pemrograman Android dengan mentransformasikan bahasa pemrograman yang kompleks berbasis teks menjadi berbasis visual, drag and drop berbentuk blok-blok. Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa apps ini sebenarnya sebenarnya bisa kayaknya sepertinya kita bisa install di laptop, cuman kenapa kita perlu install sedangkan dia sudah bisa online. Jadi nanti kita buka situsnya untuk mencoba masuk ke dalam App Inventor ini. Nah, nanti saya jelaskan. Jadi di App Inventor ini teman-teman hanya perlu tinggal drag and drop saja, tinggal mengangkat, tinggal mengklik, tinggal memilih sintaks atau codingan-codingan yang perlu teman-teman gunakan. Jadi tidak perlu lagi mengetik satu persatu. Jadi teman-teman hanya cukup drag and drop saja. Nanti kemudian paling hanya sebagian beberapa isinya saja yang perlu ditambahkan. Ya, itu untuk untuk kayak perintah-perintah tambahan sedikit itu bisa teman-teman nanti tambahkan di dalam blog tersebut. Nah, ini untuk membuat project baru silakan teman-teman login atau masuk ke dalam link ini. Nah, ada http appinventor.meet.edu. Jadi kita coba masuk ke dalam ke dalam situsnya ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini kita coba di sini. Jadi di sini ada cukup begini saja App Inventor. Jadi itu ada App Inventor 2, ya macam-macam ya, ini ada berbagai tipe. Kalau kita pakai App Inventor 2. Oke, ya sama App Inventor Meet.edu. Kita klik. Kita coba masuk ke dalam ya. Nah, jadi seperti inilah tampilan dari awal
bentuk dari app inventor sendiri. Jadi di sini teman-teman bisa mencoba. Silahkan masuk ke dalam situsnya Meet App Inventor atau Meet App Inventor. Kemudian kita buat create apps, yang kita buat sebuah aplikasi. Oke, lanjut ke slide dulu sembari menunggu. Nah, ini untuk membuat project baru silahkan create apps. Kemudian login ke dalam akun Gmail, pilih accept the terms of service. Artinya menyetujui ya, ini menyetujui service atau kesetujuan meminta pernyataan persetujuan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di dalam Meet App Inventor. Nah, kemarin sempat saya sudah login, jadi kita mungkin bisa buat baru, sama-sama buat baru. Nah, ya, setelah itu terms of service ya. Jadi di sini diarahkan untuk accept the terms of service. Kita klik. Setelah diklik ya, maka akan tampil welcome to App Inventor. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke slide. Nah, untuk membuat project baru ya silakan teman-teman start new project. Nah, kita start new project, setelah itu membuat project baru dengan nama Hello World. Ya, maka akan tampil seperti ini. Berarti kita coba. Ini kita don't show again, ya, artinya kita tidak ingin tampilkan lagi. Ini kita close ya. Kemudian ini kita start new project. Kita berikan nama Hello World. Oke. Nah, setelah itu maka tampil akan seperti ini tampilannya. Nah. Ya, kita tunggu. Biasanya dia langsung mengarah. Oke, ya, kita klik masuk ke dalam tampilan. Nah, ini adalah tampilan awal pada saat teman-teman ingin membuat sebuah aplikasi di App Inventor. Jadi ini sangat sangat dimudahkan sekali kita dalam pembuatan sebuah Android ya. Jadi ini salah satu aplikasi yang cukup ringan, jadi tergantung jaringan teman-teman ini. Ini ada user interface-nya, ada button, checkbox, dead speaker, image, label, lead speaker, dan lain sebagainya. Ada layoutnya juga. Ini layout ini untuk mengatur tata letaknya. Kemudian ada media, ya, ada kamera, ada dan sebagainya. Ada drawing, ball, ya, macam-macam. Ada maps juga bisa digunakan. Ada sensor. Ya. Ini ada sosial, storage, connectivity juga ada. Ya, semuanya lengkap. Extension juga ada. Experimental atau di sini tempatnya untuk menyimpan database. Nah. Oke, kita masuk ke slide lagi. Ya. Nah, membuat project baru. Jadi dia sudah menambahkan ada image sama label ya. Berarti kita coba juga ada image sama label. Media ya, kita cari image ya. Jadi kita tinggal klik, tahan, kemudian geser. Nah, setelah itu label kita tambahkan. Yes. Nah, setelah itu oke. Nah, untuk mengubah menjadi Hello World itu sendiri, teman-teman cukup klik ini. Kemudian sini text for label 1. Coba menjadi Hello World. Nah, setelah itu ya teman-teman bisa memilih contoh dari fontnya atau formatnya juga bisa, format bentuk HTML formatnya bisa, ada ukurannya juga, semuanya tergantung dari teman-teman mau pakai yang mana. Kemudian teks alignnya mau rata kiri, rata kanan, tengah, semua lengkap di sini. Ini ada font size-nya juga, mau tebal bisa, background color juga ada, semuanya lengkap di sini. Font italic artinya bentuknya miring, teks miring. Nah, setelah itu kita ke image. Image itu di sini ada
automatic width sama picture ya. Kalau jika teman-teman ada ingin upload foto ya silahkan, bisa mungkin menambahkan beberapa icon-icon ya. Contoh icon yang digunakan itu ya, sebentar saya cek dulu apakah ada icon-icon di dalam aplikasi ini. Contohnya apa ya? Saya coba cari dulu icon yang bisa dijadikan sebagai bahan. Download kan dokumen. Jangan digital. Kemudian coba saya cari di sini. Apa ya? Contoh sederhana saja yang kita bisa gunakan. Yang filenya tidak terlalu besar. Nah, contohnya saya pakai ini ya. Nah, itu. Oke. Oke, nah inilah contohnya. Kalau misalnya kita mau pakai layout juga lebih bagus sih sebenarnya kalau layout. Dia lebih rapi lagi. Anggaplah ini saya susun nih. Yap. Ini saya tarik ke atas, jadi saya klik, tahan sampai ada tanda warna biru, pas. Kemudian juga ini sama, sampai ada tanda warna biru, pas. Oke. Kemudian ini kita tempatkan dia di tengah-tengah mungkin ya. Kita kasih di sini 20 lah. Kemudian center right tidak perlu. Jadi sebenarnya ini bisa di tengah. Height-nya fill coba, tidak perlu. Ini width sama juga ini. Nah, oke. Yang ini tadi mana? Nah, ini. Untuk ini kita berikan center, kemudian height-nya fill ya, ini untuk memposisikan dia berada di tengah-tengah. Kemudian fill parent, artinya menyesuaikan. Jadi dia menyesuaikan dari kita punya HP. Nah, oke, setelah itu, nah kita coba. Setelah itu kita slide kembali. Anggaplah sudah begini ya, ada hello world, kids ya. Mengenal design view. Design view terdiri dari 5 komponen dasar, yakni ada palette, viewer, komponen, media, dan properties. Untuk palette sendiri terdiri dari objek apa yang saja digunakan ke dalam aplikasi. Palette terdiri dari beberapa grup, kemudian semuanya dikelompokkan ke dalam satu grup jika memiliki tema fungsi yang sama. Jadi kita sudah gunakan palette ya, ini palette. Nah, ini ada UI, layout, media, drawing, ada maps, ada sensor, kemudian ada sosial, semuanya lengkap. Kemudian kembali ke sini ada viewer. Viewer itu yang tadi tampilan awal kita. Di sini tampilannya, ini viewer. Ini viewer, tampilan dalam bentuk nanti hasilnya seperti ini juga. Nah, dan nanti juga aplikasi ini bisa kita install di dalam HP teman-teman masing-masing. Nanti kita coba. Ada komponen sama tadi komponen itu yang di sebelah. Nah, komponen. Ada properties. Nah, ini properties biasanya dipakai untuk mengubah atau mengedit, bahkan sampai bisa mengubah warna dan lain sebagainya, menambahkan sesuatu. Kemudian ke media yang tadi kita upload foto, contohnya ada properties ya, tadi saya sudah jelaskan. Kemudian mengenal kode blocks. Kode blocks terdiri dari digunakan untuk mengatur jalannya program. Jadi sama pada saat kalian buat codingan itu menggunakan beberapa listing dan perlu kita ketik ya. Dan tapi kalau di dalam app inventor ini dia tidak perlu lagi kita ketik, kita punya sintaks atau codingan atau kode blocksnya. Cukup dengan drag and drop saja semua bisa langsung terselesaikan. Langsung bisa kita tahu, oh ternyata kita pakai ini. Nah, seperti itu. Nanti kita terapkan. Grup yang ada pada kode blok antara lain ada control blocks, logic, math, text, list, color,
variables, dan prosedur. Ini ada mengenal kode blocksnya itu ya, cukup teman-teman berpindah kembali ke sini. Ya, jadi jangan lupa ini di screenshot ya untuk sebagai buktinya. Screenshot dan masukkan ke dalam entah itu Word atau apa. Dan blocks, nah ini untuk masuk ke dalam ini yang tadi sudah dijelaskan. Apa namanya? Kode blocksnya. Nah, ini ada kode blocksnya. Setelah itu masuk lagi control blocks. Pada grup ini digunakan untuk mengatur bagaimana alur aplikasi yang kita buat. Nah, oke. Kemudian ada logic. Ini logic, nilai boolean. Biasanya digunakan untuk menentukan kondisi, atau ada if, else, seperti itu. Operator digunakan untuk memanipulasi nilai boolean. Jadi logic block biasanya berhubungan dengan if, else, dan while yang berada di dalam control blocks. Kemudian ada math blocks. Blok ini digunakan untuk memanipulasi angka dan memasukkan angka. Ada text blocks, di mana ada list blocks, color, variable, prosedur block. Nah, ini ada prosedur block. Itu di mana blok yang berada dalam grup ini digunakan untuk membuat dan memanggil prosedur. Jadi kita tidak akan menulis ulang kode yang sama. Oke. Nah, instalasi ekspor aplikasi. Testing AI combination ini untuk apa namanya, kita mau coba. Jadi pada saat aplikasi kita sudah jalan, kita sudah selesai membuat aplikasi, kita ingin mencobanya apakah bisa jalan atau running di dalam aplikasi kita atau tidak. Kemudian ada emulator, ada USB, bisa menggunakan USB, ada building, download berbentuk APK-nya ya. Ini bahasanya APK, aplikasinya. Ini nanti kita bisa install kita punya aplikasi di dalam HP kita. Jadi langsung nanti kita install. Kemudian ada testing AI komponen, ya, ada requirement, ada komputer, perangkat Android, koneksi WiFi. Jadi perlu ada juga koneksi ya, koneksi internet. Kemudian ada tahap di mana install aplikasi ya. Jadi terlebih dahulu teman-teman harus install Meet AI2 Companion ya. Companion ada di masing-masing Play Store. Setelah itu diinstal, nanti dijalankan ya. Testing emulator ya, ada komputer. Setelah itu jalankan oke. Testing USB oke, sama. Ini cuman agak repot juga di sini yang USB. Jadi nanti kita pakai scan barcode aja. Oke. Nah, contoh kalau teman-teman sudah buat aplikasinya, kita mau coba jalankan ya. Kita kan sudah buat apa namanya? Buat aplikasinya. Setelah kita buat aplikasinya, kita mau coba jalankan aplikasi yang kita sudah buat tadi. Nah, ini contoh, apakah ini bisa jalan di aplikasi kita atau tidak. Caranya ya kita cukup jangan build. Jadi ini tadi ada AI companion, ada USB, emulator, dan sebagainya. Kita coba emulator ya. Jadi kita harap disuruh menunggu ya, enable to retrieve the version ya. Oke. To again oke. Ya. Oke, jadi teman-teman silahkan install dulu aplikasi yang tadi disarankan, adalah Meet App Inventor 2 Companion di HP teman masing-masing ya. Di HP teman-teman mahasiswa silahkan install. Silahkan diinstal. Kalau sudah diinstal, kita tunggu. Nah, setelah diinstal silahkan buka aplikasinya, kemudian izinkan jika ada tampil izinkan. Nah, untuk kita coba, ingin coba aplikasi kita apakah jalan di dalam Android, kita coba connect. Kemudian saya butuh ini, kita build. Itu kalau build itu untuk ini apa namanya, mencoba membuat sebuah ininya,
APK-nya atau aplikasi installnya. Cuman kita ingin coba dulu apakah bisa jalan atau tidak. AI Companion, ya ini. Jadi setelah kalian klik ini, connect AI Companion. Setelah itu ya bisa teman-teman scan QR code-nya atau memasukkan kode yang ada sini A, V, P, H, W, E, Z ya. Jadi semua kode itu berbeda-beda ya dalam internetnya. Dalam aplikasinya beda-beda. Jadi ini tidak sama, jangan ikuti yang ini, tapi berbeda semua ini. Jadi saya coba pakai scan QR code-nya. Setelah itu, nah, masuk. Yap. Tunggu sebentar. Kita mencoba masuk. Iya. Oke. Dan selamat. Saya rasa di aplikasi teman-teman di Meet IPP Inventor itu sudah jalan ya, sudah tampil persis dengan yang ada di layar HP teman-teman atau yang ada di layar laptop teman-teman. Jadi seperti itu. Ini cukup mudah sekali di dalam penggunaan aplikasi App Inventor ini. Jadi terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan seperti inilah bentuk dari App Inventor. Jadi untuk kedepannya nanti kita akan bikin program di dalam aplikasi ini ya. Jadi saya akan cari beberapa modul untuk kita buat program di dalam aplikasi ini. Dan ini juga bisa teman-teman terapkan di di dalam contoh kayak seperti nanti pada saat tes skripsi ya bisa teman-teman terapkan seperti ini. Nah, nanti bisa teman-teman kreasikan dari UI-nya, kemudian dari sistemnya bagaimana, ini bisa teman-teman gunakan. Misalnya contohnya apa lagi ya? Jadi ini kita keluarkan dulu. Yang ini kita putuskan koneksinya. Ya, kita putuskan koneksi, reset connection. Ya, oke. Jadi otomatis langsung keluar dari aplikasi kita. Jadi cukup terhubung ke dalam internet saja, ya langsung bisa kita gunakan aplikasi ini. Contohnya ini ya tadi kita ke desainer. Jadi untuk desainer ini untuk yang tampilan UI-nya. Nah, kalau blognya itu ya untuk codingannya. Contoh saya ingin mau coba pakai buttonnya. Oke, ada buttonnya, button ya saya pakai ini click button. Oh no, submit. Nah, ini kita coba dulu. Nah, kita coba submit. Jadi hanya sekedar mencoba saja. Nah, ini bisa juga bentuknya ada bentuk round ya semacam kayak oval, rectangle, kotak dan oval. Ini kita rounded aja, rounded. Oke, setelah itu kita kasih warna. Ini warna teks. Iya, kalau yang ini buttonnya warna anggaplah biru ya. Biru terlalu terang. Gray, ya gray cukup. Kemudian ini saya kasih tebal. Apakah perlu tebal? Bagus. Submit ya tidak perlu. Di sini text colornya putih tidak kelihatan berarti non ini ya, berarti hitam, cukup hitam. Ya, jadi setelah kita coba ini ya, kita coba lagi AI Companion ya. Jadi pada saat teman-teman sudah mengklik itunya, ingin mencoba jalankan, dia secara otomatis tampil lagi kode baru, perlu lagi scan lagi. Jadi ya cukup langsung teman-teman terapkan di dalam aplikasinya. Oke. Menunggu ya, koneksi baik. Oke, jadi sudah bisa digunakan. Jadi teman-teman bisa coba tombol submitnya ya, apakah bisa berjalan atau tidak. Untuk sementara ya kita seperti ini dulu tombol submitnya. Iya, untuk sementara tombol submitnya kita coba seperti ini dulu. Ya, jadi kita belum memberikan action atau belum memberikan kejadian. Jadi kalau ingin menambahkan kejadian pada tombol tersebut ya harus mengklik buttonnya. Nah, pada saat klik button apa yang ingin teman-teman harapkan, apa yang ingin teman-teman perintahkan. Jadi ketika when button satu klik maka maka apa yang akan terjadi. Nah, contoh kalau ini true no. Jadi kita
coba saja bagian-bagian yang perlu kita tambahkan. Oke, color dictionary, no variable, get, get tidak bisa. Jadi ini sistemnya seperti kayak blok-blok gitu ya. Ya, ketika saya klik ini, maka akan tampil apa gitu. Jadi ya kita cari dulu yang bisa berhubungan. Atau nanti setelah, jadi kita cukup ini dulu. Oh ya, close application coba. Jadi apa yang terjadi? Close application. Jadi kita coba jalankan dulu. Nah, kita reset dulu. Oke, setelah itu apakah dia akan berfungsi dengan baik? Ya. AI, kemudian dan masing-masing buka di HP-nya ya. Jadi nanti ada barang bukti screenshot, kemudian di HP-nya juga jangan lupa di screenshot di HP-nya. Nah, kita coba apakah ini bisa berjalan atau tidak. Kalau berhasil ya selamat, teman-teman sudah bisa menggunakannya. Closing from not currently support. Oke, dia tidak support dengan blok seperti ini. Close application ya, dia tidak. Hapusnya cukup dengan cara klik tahan kemudian geser ke tempat sampah. Selesai. Kontrolnya ya, kita ingin close screen with value, close screen. Coba kita close screen. Close screen. Ya, jadi caranya sama ya. Sama caranya. Oke, kita refresh dulu. Kemudian kita klik submit. Ini berarti kita ini pertemuan selanjutnya kita akan coba. Jadi saya coba juga dulu ini bagian sininya. Jadi cukup saya rasa ini dulu ya saya untuk bagikan materinya, sharing bagian ini. Start the version screen now. Yes. Nah, oke. Jadi saya rasa ini bisa diterapkan ya. Jadi ini ada screenshotnya, kemudian juga ada bukti screenshot di HP-nya masing-masing. Nah, ini screen kita kasih nama, jangan pakai screen satu, tapi aplikasi mudah. Nah, oke. Atau ya aplikasi mudah, kemudian nanti berikan nama. Jadi sini ada nama mahasiswa. Jadi masing-masing punya aplikasi sendiri. Jadi ada berbeda. Ya. Oke, nama mahasiswa. Oke, sip. Jadi nanti dicantumkan ya, ini ada screenshotnya, kemudian kalian juga screenshot di HP-nya. Jadi simpan ke dalam Word, disatukan sehingga bisa tidak memerlukan lagi satu-satu kirim ya. Jadi cukup menggunakan Word saja, masukkan di Word. Nanti di Word-nya itu dikirim. Di dalam Word itu ada file berupa ya ini hasil screenshotnya. Jadi seperti itu. Jadi kedepannya nanti kita akan belajar lagi tentang Meet App Inventor. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa bukti screenshot dan bukti absennya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.